Cerita tentang jiwa kesatria Prabowo Subianto kembali beredar. Kali ini diungkapkan Fadli John. Fadli menceritakan detik-detik Prabowo selamat dari maut lantaran nekat menyelamatkan komandannya yang terluka parah. Peristiwa itu terjadi di Timor Timur saat TNI berhadapan dengan kelompok Fretilit. Saat itu Komandan Prabowo, Jahir MS terkena tembakan dan terluka parah terkena tembakan sniper. Tak ada seorang pun yang berani menyelamatkan. Namun saat itu Prabowo Subianto nekat menghampiri komandannya yang tertembak dengan resiko dirinya menjadi sasaran berikutnya oleh sniper. Saya jadi ingat, peristiwa itu dalam sebuah pertempuran. Waktu itu komandan kompi atau apanya itu adalah Pak Sahrir MS yang Pak kemudian Sahrir menjadi Danjen Kopassus. Ya, Beliau Pak Sahrir. pangkatnya apa gitu ya. Wakil komandannya Pak Prabowo. Ini ada di satu daerah tusuk sate. Jadi di sini ada sniper dari Fretilin. Jadi Pak Sahrir ini ketembak kakinya. Makanya beliau kan agak pincang ya. Karena ketembak kakinya. Nah, dalam situasi seperti ini siapapun yang datang memang sengaja untuk memancing supaya yang datang nanti langsung ditembak, langsung ditembak gitu ya. Jadi nggak ada yang mau diapain ini. Jadi saling menunggu dan akhirnya Pak Prabowo sebagai wakil membuka baju ya, kemudian mendatangi komandannya Sahrir ini, membawa menggotongnya dengan resiko juga akan mati. Anehnya saat itu sniper tak menembak Prabowo hingga berhasil menyelamatkan Jahrir. Belakangan, Jahrir MS dilantik menjadi Danjen Kopassus. TNI akhirnya berhasil menangkap sniper yang menembak Jahrir MS. Yang menarik adalah secara teoritis ini harusnya mati, ya, karena sniper nggak mungkin nggak tepat. Ternyata apa? Tidak ditembak. Jadi Pak Prabowo mengangkat ini. Dia tidak membawa senjata, sengaja dibuka bajunya, menggotong komandannya. Itulah yang menyelamatkan Sahrir MS, kemudian sempat menjadi Danjen Kopassus. Nah, kemudian berapa bulan kemudian tertangkaplah, ada dalam satu situasi tertangkaplah orang yang diduga menjadi sniper dan di interview. Saya lupa kalau tidak salah Pak Tono Suratman ya. Kemudian di interview, apakah kamu yang ini? Ya, saya yang waktu itu jadi sniper dalam pertempuran di situ. Terus kamu lihat kan ada orang yang memanggul itu ini ya. Kenapa kamu tidak tembak? Gitu. Terus diceritakanlah kenapa dia tidak tembak. Jadi sebenarnya dia udah dalam bidikan. Satu kali klik kena Bapak. Peluru itu pasti kena dan pasti tepat kata dia. Tapi entah kenapa ketika dia mau klik itu dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan, kok ada anak buah berani mengambil resiko mati untuk kan waktu atasan. Dalam pertempuran tuh nggak ada pangkat, semua dicopot. Tapi kan pasti dia duga ini anak buahnya dong yang berani ngambil resiko dan membuka bajunya. Kemudian dia berkali-kali komandannya itu, ayo tembak. Dia bilang macet, padahal dia sengaja macetkan ininya. Dia klik, dia kunci. Ini macet gitu, macet. Jadi sampai beberapa kali, ayo sekarang tembak. Sampai akhirnya selamat. Kepada komandannya, sang sniper mengaku senjatanya macet kala itu sehingga tidak bisa menembak Prabowo. Ada suatu peristiwa Pak, di mana suatu saat saya mendengar tim dia tuh kontak tembak Pak, ramai sekali Pak. Itu daerah sektor, karena waktu itu kan saya punya tim kan tidak berkumpul Pak, tersebar. Dalam hati, aduh ini timnya komandan waktu itu Pak Prabowo wakil, komandannya itu Pak Sahrir. Pak Sahrir itu jadi Danjen juga Kopassus sebelumnya. Terus saya telepon Pak, telepon Sahrir Pak, telepon ke komandannya itu Kapten Sahrir. Yang angkat Pak Prabowo Pak, mana komandan kamu? Nah, kami ambil kontak tembak Pak, dikepung, dihadang. Kemudian saya mungkin kena Pak, jangan sampai diperkenalkan, bawa dia pulang. Ada timnya dia Pak itu nggak sampai 20 orang Pak jumlahnya. Bapak bisa bayangkan. Satu regu mungkin ya? Iya, satu regu lebih sedikit. Dan itu dia bisa selamatkan anak gue.
pasukan yang dipimpin oleh Prabowo itu nggak sampai 20 orang Pak, kurang Pak. Komandannya kena. Nah, siapa yang menggotong, siapa yang mengawal, begitu. Tapi dia berhasil Pak menyelamatkan komandannya.